Selamat pagi, damai sejahtera kiranya turun atas setiap kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang mau menebus saudara dan saya sehingga kita punya akses untuk panggil dia Aba Bapa. Lebih dari itu, kita memiliki harta, ada hikmat dan pengetahuan yang disingkapkan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita dapat percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati dan Tuhan siapkan yang terbaik buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya rindu untuk melanjutkan renungan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kalau kemarin ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, sekarang saya baca ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Saya ulangi lagi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus berkata, bukan dirinya yang diberitakan, tetapi hanya satu tujuan Paulus, yaitu memberitakan anak Tuhan yang telah menebus dosa tiap manusia, yang mati di Golgota dan bangkit, serta ia terangkat ke sorga melepaskan berkat bagi orang yang percaya. Dan Paulus juga berkata, ia menjadi hamba. Kalau saudara simak baik-baik, tulisannya berkata ia sebagai hamba-Mu, sebagai hamba orang-orang yang ada di Korintus. Ia tidak memposisikan diri sebagai seorang yang berkuasa yang mampu menggerakkan seluruh jemaat yang ada di Korintus. Namun sebaliknya, Paulus yang merupakan rasul karismatik, Bapak Ibu, dia memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan tangannya sendiri. Dia memberikan banyak pengajaran, bahkan menyatakan mukjizat-mukjizat bagi mereka yang ada di Korintus. Namun demikian, semua yang dilakukan itu dalam konsep pikir dan sudut pandang Paulus, ia mendeklarasikan bahwa dia bukan penguasa, dia bukan pimpinan, tetapi ia sebagai hamba orang-orang yang ada di Korintus. Benarlah peribahasa berkata, padi yang berisi itu makin merunduk. Maka anugerah yang makin besar dalam kehidupan orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Di kehidupannya, ia pasti akan menyadari. Dan karena kesadarannya bukan kuat dan gagah, ia makin merunduk atau mempunyai sikap hidup rendah hati. Bapak Ibu, saya lanjutkan ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa firman Tuhan yang berkata dari gelap akan terbit terang. Maka prinsip yang sama juga itu terjadi dalam perspektif individu orang-orang percaya. Dari hati kita yang cenderung untuk mengarah pada pemuasan daging. Hati kita yang dibutakan akan cahaya kemuliaan dari wajah Kristus. Sekarang dari titik itu terbit terang yang membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Maka saudara yang percaya bisa menyambut pernyataan saya dengan kata amin.
Ayat yang ketujuh, Bapak Ibu semua, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kesadaran akan keterbatasan dan ada hal yang hebat yang Tuhan kerjakan, yaitu kita mampu untuk bergerak lewat dari batas-batas itu. Maka seyogyanya kita bisa berkata bahwa hal itu mungkin terjadi karena ada anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia makin bergerak, dia makin berkuasa, dia makin beracara untuk menyatakan kebesarannya lebih dan lebih lagi. Saat kita hidup dan memelihara rendah hati, tahu bahwa fokus utama pergerakan kita hanya untuk menyatakan Kristus Yesus, nothing else. Bukan diri kita, tapi hanya Kristus. Saya percaya berkat kehidupan, ada yang spesial yang Tuhan kasih bagi kita pada hari ini. Jangan takut, sebab dari dalam diri kita sudah terbit terang itu. Ikuti arahnya, maka kita akan nikmati kemuliaan lepas kemuliaan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.